Itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara, dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga, ini kok nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada, saya lihat centang 1. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabari, dikirim bukti dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bandung, di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari ke depan. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Saya akan cek, saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu berurusan kau sama Allah. Ya. Kenapa? Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit, dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Medi. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Denis, Hotman belum saya lawan. Siapa? Ya. Jadi kau mesti paham itu. Ya. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya hutang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Saya, Bang. Denis Carista. Kapasitas apa Denis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko. Ini kok dia pandai-pandaian buat posko, sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh Medi. Ini berlapis-lapis nih. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orangnya keras tegas, sebenarnya saya penuh analisa. Nah, kalau tidak mungkin Allah menempatkan saya di sini hari ini. Maka saya sudah bertelepon tadi siang, maka saya agak terlambat ini, dengan ayahnya kandung Medina. Beliau mengatakan ada perkembangan sedikit, Bang Rasman. Kan ayahnya itu sudah pisah dengan ibunya sejak tahun 2014. Dan ayahnya sedang sakit stroke, tapi masih bisa bicara baik. Sedangkan ibunya 1 jam kemudian menelpon saya.
Dan ibunya juga mengatakan ada perkembangan. Lalu saya menghubungi seseorang yang menjadi investor Medi, yang itu juga disebut-sebut namanya, ya, ada capture-annya. Saya lihat di situ, namanya Tengku. Itu juga disebut itu sama si dia itu, saya nggak usah sebut namanya. Lagi-lagi sebut ini sebut itu. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha Medi kembali normal. Hanya saja Medi tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Pertanyaannya, pantaskah Medi sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiarap, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mumet. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak bikin tak kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu Medi di atas yang dipinjamkan Dennis itu. Tidak ada saya ngoceh kemana-mana. Dan seorang Ayu Azhari, artis beken senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini dia minta, "Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu. Tolong, mereka masih punya anak yang kecil." Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi, sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang. Dan dia sepertinya berupaya untuk membantu Medi. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik, sehatkan dulu perusahaan, baru kalian bercerai. Baru fair. Nah, karena itu, terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantahnya. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang penipu. Karena itu saya berharap teman-teman media semua mohon doanya agar Medi kembali pulih. Karena Medi sebelum sakit pun info ke saya, "Bang, saya akan insya Allah selesaikan. Termasuk uang yang saya pakai dari abang. Itu ada, dia kirim." Nah, yang ketiga, terkait dengan Uya Kuya. Tadi pagi saya lihat ada statement dari Uya Kuya dan Astrid. Uya Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Saya pun sering bertemu mereka di acara mereka, dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya, di apartemennya dengan Vicky Prasetyo. Saya melihat mungkin Uya Kuya ada yang membori sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai, perjanjian mereka 100 juta. Lalu kemudian dibayar anak 35 juta. Sisa 65. Di situ mana ada tindak pidananya? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal tuh pinjam meminjam, tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran, saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya Kuya bisa komunikasi dengan saya. Tidak usahlah Uya dibuat lagi tambah ricuh. Kasihan medinya.
Kasihan medinya. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah, dan kalau selesai tidak ada satupun medi mengatakan tidak diselesaikan. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan medi sudah saya jawab dalam keadaan sakit dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau medi dalam keadaan sakit, dirawat dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman, maksud saya. Ini nggak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya nggak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Walaupun sudah ada disebut-sebut di situ, itu orang yang nggak punya kapasitas. Ditunjuk-tunjukkan, saya lihat di situ, sementara dia bukan siapa-siapa. Saya ini kan kuasa hukum. Bentar ya, Dek. Iya. Tenang Kakak. Kalian ternyata pemarah juga kalian ya. Lanjut Kakak. Kirain saya aja yang pemarah. Nah, mana Kakanda? Iya. Kalau nggak ke atas, Naikin bang. naikin bang. Naik. Saya tutup ya. Bang, naik bang. Tangan abang Nggak boleh, itu rumah sakitnya di bawah, di yang atas. di kelingking aja bang. Nah. Biar Bang, agaknya. itu, ya. Yang buat nutup kelingking aja bang. Ya, Hah? yang Yang buat buat nutup nutup kelingking. kelingking abang. Kelingkingnya. Kelingking Nah, abang. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, Sebentar Adinda ya. cakep pak. Ada dong, Adi. Ya. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Ini yang mengeluarkan rumah sakit bang. Iya, rumah sakit resmi. Artinya Bang, itu kemarin, Bang. lego. Diagnosanya apa? Bang? Bipolar. Bipolar. Polar kali. Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Nah, ini yang harus ditafsir-tafsir gitu. Nah, cukup ya? Nah, di sini dokter yang merawatnya jelas, kemudian kepala instalasi rawat inapnya jelas, namanya jelas, tempelnya jelas. Menyebut Medina Susani, karena memang namanya Medina Susani. Gimana berbohongnya? Kalau ternyata ini tidak sakit, dinyebut sakit, kena semua ini. Jangan datangani ini. Nah, terakhir, untuk adik saya juga nih, Raffi Ahmad. Ini kan bersahabat semua ini. Medi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Vicky Prasetyo, Buya Kuya, Astrid, Dennis. Kan teman semua mereka ya. Masa iya sih gara-gara yang kecil begini. Nah, saya yakin katanya ada transferan uang. Terus ada bukti di situ, ada editan seolah-olah ada masuk uang atau transferan. Sekarang begini, Medi itu penyakit bipolar, oke? Dia bisa depresi itu parah, tertekan sehingga dia berada pada ambang sadar dan tidak, oke? Lalu kemudian pada saat itu dia menjadi labil. Setiap orang yang bermasalah dengan dia pasti dia tantang. Saya saja begitu. Dia marah sama saya. Abang kok jadi, oh udah apa ini? Di situ kita lihat, sejak kapan anak ini mengidap itu? Maksudnya dari dulu sudah ada, saya tahu dia mengkonsumsi obat. Nah, sejak kapan bipolarnya menjadi parah? Kalau pada saat itu misalnya dia melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum sementara dia berada antara sadar dan tidak, apakah dapat diproses pidana? Maka untuk urusan-urusan ini saya akan nanti minta dokter psikolog yang akan menguji kesehatan. Kalau anak ini ternyata ada upaya atau mensreanya jahat menipu orang,
dari data-data yang ada, maka silakan proses hukum. Tapi kalau ternyata di dalam keadaan sakit melakukan itu, dan dia nanti sehat, kita lihat seperti apa reaksinya, maka dia jangan dipaksakan di proses hukum. Dan salah satu dari yang ada kaitan dana agak lumayan besar dari Medi kepada orang ini orangnya klien saya juga, itu sedang saya tangani dengan baik, miliaran, dan tidak ada heboh. Dan termasuklah itu juga urusan saya datang ke Bandung, karena ini klien saya. Saya bilang, ini begini posisinya, kalau kalian berdoa untuk dia, doalah supaya sembuh. Tapi kalau dia doa sakit dan tidak bisa lagi bangkit, tidak bisa diproses. Saya sudah bilang juga kepada keluarga saya, apa boleh buat? Yang saya bantu ini tidak bisa lagi kembali kalau ternyata dia tidak sehat. Nah, maka sebagai seorang lawyer profesional saya akan datang. Mudah-mudahan saya bisa jenguk dia, karena katanya isolasi. Isolasi, ingat ya, isolasi. Bukan COVID, isolasi. Bagaimana orang bipolar? Dia bisa jerit-jerit, bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa. Ada orang yang bipolar seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan tanya, kategorinya seperti apa, sembuhnya seperti apa, dan seperti apa. Jadi, untuk Raffi Ahmad, saya dapat info katanya ada transferan yang masuk ke, yang katanya untuk program atau untuk endorse untuk Raffi Ahmad, lalu kemudian uang itu tidak sampai. Nah, saya minta itu nanti coba kita pelajari. Alangkah indahnya kalau Uya-Kuya, Raffi Ahmad, kan bisa komunikasi ke saya. Kita duduk, Bang, ini Bang masalahnya. Biar saya pergi ke sana. Ini malah kemarin Dedes, pengacaranya manajernya Medi itu ketakutan nelpon saya tengah malam. Bang, saya ditelepon Bang. Terus katanya dia mau datang nih dari TV-nya Uya-Kuya. Apa urusannya sama saya Bang? Saya cuma manajer Bang. Medi lagi sakit. Anak ini juga tertekan. Nah, bentar lagi anak ini juga ikut sakit ini gitu. Jadi saya pikir tolonglah kita kedepankan kemanusiaan. Seberapa sih bagi Uya-Kuya 65 juta itu? Seberapa sih bagi seorang Raffi Ahmad yang pernah bersahabat? Toh dia juga tahu kok misalnya dulu ya berduitnya Medi ini. Tapi saya juga pahami mereka marah karena mungkin merasa dibohongi. Nah, pertanyaannya ketika dikerjakan atau dilakukan Medi itu dalam keadaan sadar atau tidak? Itulah tadi. Tapi saya nggak mengatakan akan diselesaikan semua, tapi menurut investor dan Medi kepada saya, insya Allah kalau dia sehat, semua akan diselesaikan. Tapi saya tidak menjawab bertanggung jawab ini dibayar atau tidak, karena itu adalah kewajiban dari Medina. Hanya saja sebagai kuasa hukum saya sampaikan, ada investor yang berbicara ke saya, keluarganya juga, bapaknya, ibunya, kemudian saya sendiri pun ada dipakai dananya. Karena itu saya ingin pastikan, kalau ternyata dia sekali lagi sakit, saya mohon doanya biar dia sembuh dan dia menyelesaikan persoalannya. Kalau ternyata dia tidak sembuh, kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi saya percaya Medi kuat karena laporan dari ibunya dan bapaknya tadi, Medi membaik. Itu cukup. Bang, ini terkait tadi Bang.